Shalom semuanya, selamat pagi anak didik yang kami sayangi. Tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. Dan juga orang tua anak didik kami, jaga kesehatan dan semua rezeki dilancarkan Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus karena pagi hari ini Tuhan memberikan kita kesehatan yang berlimpah sehingga kita bisa melaksanakan semua aktivitas kita. Untuk mengawali kegiatan ini, kita awali dengan doa. Mari kita berdoa, kita satukan hati. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat yang Tuhan berikan pada pagi hari ini ya Tuhan, sehingga kami bisa berdiri dalam keadaan sehat. Karena itu itu pemberian Tuhan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat anak didik kami ya Tuhan, berikan mereka kesehatan dan semangat untuk belajar ya Bapak, supaya bisa mereka mengejar cita-cita mereka yang lebih tinggi lagi ya Tuhan. Buang rasa malas dari diri mereka ya Tuhan, supaya bisa mereka menyelesaikan segala apapun yang diminta dari sekolah, baik berupa tugas ya Tuhan. Berkati juga orang tua anak didik kami ya Tuhan, berikan kesehatan dan juga rezeki yang berlimpah supaya bisa mengantarkan anak didik kami ini ke jenjang pendidikan lebih tinggi lagi ya Tuhan. Terutama ya Tuhan buat yayasan penuai, berkati yayasan ini ya Tuhan, supaya menjadi berkat dan terang di dunia ini ya Tuhan Yesus. Dan juga guru-guru SMP penuai ya Tuhan, berikanlah kami tanggung jawab yang dari Tuhan ya Bapak, supaya kami bisa mengajar anak didik kami ini lebih baik dan melayani Tuhan ya Bapak. Ampunlah segala dosa kami ya Tuhan, supaya kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Haleluya, puji Tuhan ya Bapak, amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan kita. Mari kita memujikan pujian ini. Haleluya.
tiada batasnya. Kasih-Mu kudus, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Salam Smart. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Pak Yohanes mengajak kita semuanya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur pagi hari ini kembali kami diberkati Tuhan melalui ibadah PIK. Kami sudah memuji nama Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus mengurapi kami, agar kami dapat mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mendasari renungan pada pagi hari ini, kita akan membaca dari Matius 11 ayat 29. Matius 11 ayat 29. Sudah ketemu semuanya? Matius 11 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya. Khususnya kita perhatikan di bagian B dikatakan, belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, pagi hari ini firman Tuhan Pak Yohanes berikan tema, Tuhan Yesus adalah pribadi yang lemah lembut. Oke. Tuhan Yesus adalah pribadi yang lemah lembut. Itulah sebabnya tadi dikatakan, karena aku lemah lembut. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menasihati kita, belajarlah padaku, karena aku lemah lembut. Nah, kembali kepada tema kita, Tuhan Yesus adalah pribadi yang lemah lembut. Oke, poin pertama, silahkan dicatat. Poin pertama, Pak Yohanes ulangi temanya, Tuhan Yesus adalah pribadi yang lemah lembut. Oke, poin pertama, silahkan dicatat. Supaya kita menjadi orang yang lemah lembut, kita harus belajar kepada Tuhan Yesus. Oke, Pak Yohanes ulangi. Supaya kita menjadi pribadi yang lemah lembut, kita harus belajar kepada Tuhan Yesus. Nah, tadi dikatakan bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang lemah lembut. Nah, karena itu, supaya kita, kalau kita mau menjadi pribadi yang lemah lembut, kita harus belajar kepada Tuhan Yesus. Oke. Belajar kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah pribadi yang lemah lembut. Nah, kalau begitu, apa yang bisa kita pelajari dari Tuhan Yesus dalam hal kelemah lembutan? Oke, anak-anak catat poin yang kedua. Catat poin yang kedua. Yang bisa kita pelajari dari Tuhan Yesus sebagai pribadi yang lemah lembut adalah, yang bisa kita pelajari dari Tuhan Yesus sebagai pribadi yang lemah lembut adalah, bawahnya tadi kan ada poin 1, ada poin 2. Nah, dalam poin 2 ini ada sub poin namanya. Anak-anak bisa kasih A, bisa kasih B, bisa kasih C, dan seterusnya. Nah, yang bisa kita pelajari dari Tuhan Yesus sebagai pribadi yang lemah lembut adalah yang pertama, Tuhan Yesus taat kepada Allah Bapa. Nah, itu.
Tuhan Yesus taat kepada Allah Bapa. Nah, ini yang bisa kita pelajari dari Tuhan Yesus sebagai pribadi yang lemah lembut. Apa yang bisa kita pelajari dari Tuhan Yesus sebagai pribadi yang lemah lembut? Nah, Tuhan Yesus sebagai pribadi yang lemah lembut itu dicirikan tandanya yang pertama, Tuhan Yesus taat kepada Allah Bapa di surga. Tuhan Yesus datang ke dunia ini sebagai wujud taat kepada Allah Bapa di surga. Kemudian dalam hidupnya, Tuhan Yesus tujuan utamanya adalah apa? Menderita, kemudian mati, disalibkan, kemudian dikuburkan. Nah, mengapa Tuhan Yesus mati? Mengapa Tuhan Yesus disalibkan? Itu semuanya untuk mengampuni dosa-dosa kita. Itu semuanya untuk menebus dosa-dosa kita. Bahkan dalam satu ayat dalam kitab Filipi, kita tidak usah buka, Filipi pasal 2, dikatakan bahwa Tuhan Yesus taat sampai mati di kayu salib. Nah, jadi yang bisa kita pelajari bahwa ciri dari kelemah lembutan yang ada pada Tuhan Yesus yang bisa kita pelajari diantaranya Tuhan Yesus pribadi yang taat kepada Bapaknya. Bahkan taat sampai mati di kayu salib. Kematiannya di kayu salib untuk mengampuni dosa kita, untuk menebus dosa kita. Tetapi Tuhan Yesus tidak selamanya mati, tidak selamanya ada di dalam kuburan. Alkitab menyatakan bahwa pada hari yang ketiga, beliau bangkit dari antara orang mati. Nah, kebangkitannya itu memberikan kita kehidupan yang baru. Kebangkitannya memberikan kita pengharapan yang baru, pengharapan yang pasti. Nah, jadi yang bisa kita pelajari, Tuhan Yesus sebagai pribadi yang lemah lembut, yang pertama adalah dalam hal ketaatan. Nah, kemudian kita lihat, karena Tuhan Yesus taat kepada Allah Bapaknya, bahkan taat sampai mati, kemudian ketika mati dibangkitkan, ditinggikan, diberikan kemuliaan, diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Nah, penerapannya bagi kita apa? Kalau kita mau menjadi orang yang lemah lembut, kita belajar dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus katakan, karena aku lemah lembut, belajarlah kepadaku. Nah, yang kita pelajari pagi hari ini adalah dalam hal kelemah lembutan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebagai orang yang lemah lembut, sebagai pribadi yang lemah lembut, Tuhan Yesus taat kepada Allah Bapa, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Pelajarannya bagi kita bahwa salah satu tandanya kita orang yang lemah lembut, kita akan menjadi orang yang taat, mudah dibentuk, mudah mendengarkan, mudah melakukan perintah, baik perintah Tuhan, perintah orang tua, perintah Bapak Ibu guru. Tidak suka membantah perintah, tidak suka ngeyel, tetapi melakukan apa yang diperintahkan. Nah, itu merupakan ketaatan. Dan Alkitab mencatat, kalau kita menjadi orang yang taat, pasti kita diberkati oleh Tuhan. Ketika anak-anak diberkati oleh Tuhan, pasti studinya berhasil, masa depannya dijamin oleh Tuhan. Bukan hanya anak-anak, papa mama juga yang ada di rumah yang mendampingi ketika taat kepada Tuhan, pasti hidupnya, usahanya, pekerjaannya diberkati oleh Tuhan. Ketika diberkati oleh Tuhan, maka apapun yang kita lakukan, yang kita usahakan, yang kita kerjakan akan dibuat Tuhan berhasil. Demikian juga anak-anak, ketika menjadi pribadi yang taat, pasti anak-anak akan diberkati Tuhan. Ketika anak-anak diberkati Tuhan, pasti anak-anak akan berhasil.
masa depan dijamin oleh Tuhan. Studinya berhasil, nanti ketika melanjutkan ke studi yang lebih tinggi, terus taat, terus diberkati, terus berhasil. Sampai kepada bekerja nanti, terus taat, terus diberkati, dan terus berhasil. Nah, ini yang kita pelajari pada pagi hari ini. Tuhan Yesus katakan, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut. Yang bisa kita pelajari dari Tuhan Yesus sebagai pribadi yang lemah lembut, yang pertama adalah bahwa Tuhan Yesus taat kepada Bapaknya sehingga dia ditinggikan. Nah, sehingga kalau kita menjadi orang yang lemah lembut, yang dibuktikan dengan taat kepada Tuhan, taat kepada firman Tuhan, taat kepada orang tua, taat kepada Bapak Ibu guru, pasti anak-anak diberkati. Dan ketika anak-anak diberkati, pasti anak-anak hidupnya berhasil. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Kiranya firman Tuhan ini akan menjadikan anak-anak semuanya, anak-anak SMP, kita semuanya menjadi anak-anak yang lemah lembut, memiliki kelemah lembutan yang dibuktikan dengan ketaatan seperti Tuhan Yesus tadi. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau menolong setiap kami, baik anak-anak, baik Bapak Ibu guru, baik para orang tua yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini, supaya kami dapat menjadi orang yang lemah lembut, yang diantaranya rela untuk taat. Seperti Tuhan Yesus sebagai pribadi yang lemah lembut, yang taat kepada Bapa. Kami juga mau menjadi orang yang taat, sehingga hidup kami diberkati. Ketika hidup kami diberkati, kami akan berhasil. Masa depan kami dijamin oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkatilah kegiatan belajar mengajar sepanjang hari ini. Berkatilah Bapak Ibu guru. Berkatilah teman-teman kami. Berkatilah orang tua kami di tempat masing-masing usahanya, pekerjaannya. Tuhan yang membuatnya berhasil. Terima kasih Bapa. Akhirnya berkatilah bangsa Indonesia supaya Tuhan menolong sehingga bangsa kami segera bebas dari virus corona, bebas dari dampak ekonomi, sehingga kami dapat kembali beraktivitas ke sekolah. Terima kasih Bapa, kami sudah menerima anugerah-Mu, kami sudah menerima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, kami akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh teman kami, Nailu. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas rahmat dan karunia-Mu yang Kau berikan pada kami sampai saat ini. Di hadapan-Mu, kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Jauhkanlah dari mara bahaya, pertikaian, dan perpecahan. Kami juga berdoa kepadamu untuk Bapak Presiden beserta jajarannya hingga pemerintahan yang paling rendah. Kau lindungi dan beri hikmat agar bisa memimpin bangsa kami. Demikianlah doa yang sudah kami panjatkan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.